Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Agustin Pairuj, NIM 11870700723. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata pelajaran praktikum sistem komunikasi. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memulai materi kali ini. Materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang ASK atau Amplitude Shift Keying. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan lanjutkan. Konsep dari PPT ini yaitu pengertian ASK, alat dan bahan ASK, dan contoh rangkaian ASK. Oke, apa sih Amplitude Shift Keying? Amplitude Shift Keying atau pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude merupakan suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud, kecepatan digital lebih besar. Nah, tadi di ASK itu ada amplitude. Amplitude adalah pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitude juga dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoid. Oke. Nah, di ASK juga ada frekuensi. Nah, apa sih frekuensi? Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah hertz. Hertz menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Oke, kesulitan pada ASK adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Oleh sebab itu, metode ASK ini hanya menguntungkan bila dipakai untuk hubungan dekat saja. Oke, next. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk rangkaian dari ASK. Yang pertama ada alat MATLAB Simulink dan laptop. Kemudian ada bahan. Nah, bahannya ada digital clock, terminator, Bernoulli, modulator ASK, demodulator ASK, scope, produk, relational operator, kemudian bits, ASK mode, sine wave, switch, digital filter design, dan comparador. Oke, next. Nah, di sini ada contoh rangkaian dari ASK. Oke, ini ada contoh rangkaian dari ASK, ada digital clock, terminator, dan lainnya yang sudah saya sebutkan di alat dan bahan tadi. Nah, di sini ada skema rangkaian pada modulator ASK. Seperti ini rangkaiannya. Nah, jadi ketika kita mengklik dua kali modulator ASK, maka akan keluar bit. Nah, ini ada 2 bit dan setelah itu kita rangkai skema rangkaian pada modulator ASK ini. Jadi nanti lebih jelasnya nanti saya jelaskan pada rangkaian di MATLAB. Oke, ini untuk skema rangkaian pada ASK mode. Kemudian ada rangkaian pada demodulator ASK dan skema rangkaian pada comparador. Oke, next. Nah, di sini ada parameter komponen. Jadi, tiap komponen itu dirubah parameternya. Nah, yang pertama ada digital clock nih. Nah, jadi dirubah parameternya menjadi 0,001. Kemudian ada Bernoulli juga, probability of zero-nya menjadi 0,4 dan lainnya. Oke, bits juga. Oke, saya hanya menampilkan saja. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di rangkaian MATLAB. Oke, ada sine wave shift. Nah, ini juga parameter komponennya diganti-ganti. Kemudian switch, sine wave 2, produk, konstan, digital filter design, dan relational operator. Oke, karena pada PPT sudah, saya akan melanjutkan pada menjelaskan rangkaian tentang ASK di MATLAB. Sekarang saya akan menjelaskan rangkaian ASK pada MATLAB Simulink. Nah, di ASK itu sudah saya jelaskan di PPT bahwa ada bahan dan alat. Nah, ini bahannya. Yang pertama ada digital clock, yang kemudian ada emulator, Bernoulli binary, modulator, demodulator, dan scope. Nah, si clock digitalnya tuh udah diganti parameternya. Jadi untuk mengganti parameter itu klik kanan, lalu blok parameter. Nah, klik itu. Kemudian nanti akan muncul seperti ini dan ganti menjadi 0,001. Oke, jadi
setiap komponen itu diganti parameternya yang sudah tertera pada PPT sebelumnya. Oke, saya lanjut. Pada PPT juga ada skema rangkaian pada modulator ASK. Nah, ini yang disebut dengan modulator ASK. Jadi, skema rangkaian pada modulator ASK itu tinggal klik 2 si modulator. Nah, nanti itu awalnya bakal ada bits gitu, ada 2 ASK dan bit ini. 2 bit itu. Nah, lalu rangkai seperti pada rangkaian ini. Kemudian di bawahnya juga pada PPT ada skema rangkaian pada ASK mode. Nah, ini ASK mode, klik 2 lagi. Nah, lalu rangkai seperti ini dan ganti blok parameternya sesuai dengan PPT yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan mengklik kanan pada komponen, seperti ini, mengklik kanan pada komponen dan ganti blok parameternya. Nah, ini kebetulan sudah saya ganti blok parameternya. Oke, di sini ada 4 bits dan 1 switch. Nah, ini diganti menjadi 0,5 seperti itu. Oke, lanjut ke demodulator. Oke, demodulator pun ada skema rangkaian pada demodulator sendiri. Jadi klik 2 kali si demodulatornya. Nah, nanti akan muncul 2 bit dan rangkai seperti ini. Kemudian ada skema rangkaian pada komparadornya. Oke, skema yang komparador tinggal klik 2 pada komponen komparador dan akan menghasilkan 2 bit juga. Lalu rangkai seperti rangkaian yang sudah saya buat seperti ini dan mengganti parameternya yang sudah saya jelaskan pada PPT. Oke. Kalau misalnya sudah dirangkai seperti ini dan sudah diganti parameternya semuanya, kita langsung aja run dan klik 2 kali pada scope ini. Oke, baik, kita tunggu dari output yang dihasilkan pada ASK ini. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah output dari ASK yang sudah saya jelaskan. Nah, dari hasil pengamatan terlihat bahwa nilai sinyal digital awal dan nilai hasil demodulasi jadi sinyal analog. Hal ini dipengaruhi oleh sinyal carrier atau pembawa dari modulator. Beberapa faktor yang bisa merubah hasil dari demodulator yaitu nilai amplitudo dari demodulator sendiri. Jadi jika nilainya dikurangi menjadi 0,5, maka hasil gambar akan berbeda dan cenderung menyempit. Sebaliknya, jika sinyal awal dinaikkan, maka gambar akan menghasilkan gambar yang sama dengan demodulator jika diubah menjadi 2 amplitudenya. Nah, sedangkan untuk sinyal carrier jika amplitude memenuhi syarat modulasi, maka nilainya bertambah, tidak akan terlalu berpengaruh pada hasil demodulasi tersebut. Nah, dapat disimpulkan pada ASK ini bahwa sinyal digital bisa dirubah ke sinyal analog dan sebaliknya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.